Halo teman-teman, kembali lagi bersama podcast kami. Saya Duna Mas Ama akan mengobrol seputar K3 bersama teman saya. Saya Dia Puspita Sari Nasution dengan NIM 81. Baiklah, di sini langsung saja kita membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada produksi roti kami. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada dia, apa sih tujuan dari penerapan K3 itu? Nah, jadi tujuan utama dari penerapan K3 itu adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Nah, sehingga resiko kecelakaan kerja itu maupun penyakit akibat kerja itu lebih diminimalkan gitu. Nah, Oke, selama melakukan pengamatan, potensi bahaya apa sih yang dapat ditemukan? Nah, sejauh ini tuh belum ada potensi terjadi apa-apapun pada produksi roti kami, namun ada nih beberapa potensi berbahaya yaitu seperti aspek dari lingkungan fisik, biologis, kimiawi dan uh, jadi masing-masing ini memiliki resiko yang berbeda-beda nih Duna, sehingga itu perlu dilakukan lebih dikendalikan lagi. Nah, Oke, baik. Selanjutnya, tadi kan dia bilang ada aspek fisik. Boleh nggak dia berikan contohnya apa? Nah, jadi contoh dari aspek fisiknya Duna. Ya. Nah, contohnya itu seperti kita pada saat menggunakan mixer. Nah, dan mixer lalu oven dan juga proofing itu Duna, jika kita tidak menggunakan sarung tangan itu bisa mengakibatkan cedera Duna karena uh, oven ini itu bisa menimbulkan luka bakar ataupun bisa juga terjadinya kita terkena sengatan listrik jika tuh instalasinya ada yang bermasalah tuh atau ada mungkin instalasinya tuh digigit oleh tikus gitu. Oke, selanjutnya tadi kan sudah contohnya tuh. Untuk cara mencegah resiko tersebut dari contoh itu apa? Nah, nih contoh pencegahannya ya Duna, contoh pencegahannya itu kita bisa menggunakan APD nih pada saat produksi roti tersebut. Nah, seperti nih kalau kita menggunakan oven, kita bisa menggunakan sarung tangan. Nah, yang mana itu untuk mengoperasikan alat tersebut sesuai dengan prosedur dan juga melakukan pemeriksaan kondisi alat. Nah, baik itu sebelum digunakan ataupun sesudah digunakan Duna. Oke, tadi kan ada aspek fisik. Kalau untuk aspek biologis itu gimana? Nah, kalau untuk aspek biologis tersebut itu bisa berupa kebersihan lingkungan nih Duna. Seperti nih, jika kita telah selesai nih produksi, kita tuh segera seperti limbah-limbahnya itu limbah sisa adonan ataupun limbah sisa dari topping adonan itu segera kita buang Duna. Begitu juga kalau untuk lantai yang yang harus selalu dibersihkan Duna agar tidak licin. Nah, dan juga nih ada setiap minggunya itu kita ada kegiatan seperti gimana ya gotong royong anggota gitu untuk membersihkan ventilasi ruangan, lingkungan seperti got yang ada pada lingkungan area produksi gitu Duna, agar pada saat produksi kita juga mendapatkan area produksi yang lebih nyaman gitu. Oke, dia. Kamu tuh kan magangnya di PME Roti nih. Ada nggak sih bahaya dari bahan kimia tuh? Nah, sejauh ini untuk bahaya dalam bahan kimia itu nggak ada Duna, karena di sini kita kan menggunakan lab produksi pengolahan, tidak menggunakan lab kimia gitu. Jadi pada saat produksi roti ini kita tidak menggunakan bahan kimia sehingga kita tuh jauh dari bahan kimia, dan juga pekerja harus tetap memahami Duna cara menggunakan bahan pembersih dan juga sanitizer yang aman untuk alat yang kita gunakan gitu.
Oke, baik, lanjut ya dia. Kalau dari sisi psikososial, apa sih yang diamati? Nah, jadi Duna, kalau dari psikososial ini kita sebagai pekerja ini biasanya kita sebagai anggota ini telah mendapatkan perlindungan Duna melalui BPJS Ketenagakerjaan nih. Kita punya ya kan? Punya. Ya. Nah, sehingga kita tuh memiliki jaminan apabila kita terjadinya kecelakaan pada saat kerja. Nah, sehingga hal ini juga memberikan rasa aman pada kita saat bekerja gitu Duna. Oke, dia dari semua yang sudah kita bahas, apa sih kesimpulan dari hasil pengamatan ini? Nah, kesimpulan dari pembahasan kita ini Duna, kita dapat simpulkan bahwa nih penerapan K3 di tempat produksi roti kita ini itu berarti sudah cukup baik Duna, karena kita sudah menggunakan APD, kebersihan lingkungan kita sudah bersih, penyediaan apar kita dan kota P3 kita tersedia. Nah, serta nih kepatuhan kita terhadap produksi kerja ini mampu mengurangi risiko kecelakaan kerja Duna, menjaga kualitas produk kita juga. Nah, karena kita kan pada saat produksi kita sudah menggunakan sarung tangan. Kalau untuk produksi kita gunakan sarung tangan plastik, untuk oven kita gunakan sarung tangan oven, menggunakan apron, menggunakan masker juga pada saat produksi Duna. Tentunya roti kita ini sudah terjaga kualitasnya gitu. Kalau untuk segi kerjanya. Oke, baik, terima kasih kepada dia atas penjelasannya. Sama-sama Duna nih. Jadi semoga apa yang aku sampaikan tadi nih Duna dapat teman-teman pahami semua, bahwasannya penerapan K3 ini merupakan tanggung jawab bagi seluruh pekerja, sehingga demi menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan produktif nih Duna. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah menonton podcast kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.